ya dari praktikum minggu lalu mengenai hama di buah-buahan gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kita masih ada campuran ya dengan tanaman sayuran, kemudian ada buah-buahannya pisang dan pepaya. Nah, untuk minggu ini khusus untuk yang hama penting pada tanaman buah-buahan. Tapi mungkin tidak semua buah ya, tidak semua jenis buah akan kita bahas. Baik, ini untuk tanaman mangga ya. Jadi ada di mangga ini ada 7 hama yang biasanya penting ya. Dari mulai penggerek buah mangga, kemudian penggerek biji mangga, kemudian juga puru, penggerek ranting, penggerek cabang, kemudian ada ulat penjalin daun, ada juga wereng mangga. Kemudian di jambu ini bisa ada ulat bulu ya, ulat bulu di jambu biji, trabala, kemudian mangga, jambu, nangka, dan belimbing. Jadi memang ini disatukan ya, mangga, jambu, nangka, belimbing, karena memang untuk hamanya ini adalah lalat buah ya yang paling penting. Nah, baik, untuk yang mangga, yang pertama ada penggerek buah mangga, Citripestis eutrafera. Jadi ini termasuk ke dalam Lepidoptera ya, Pyralidae. Jadi telurnya itu biasanya diletakkan di permukaan buah atau ranting. Bentuk telurnya pipih, berwarna putih. Nah, saat baru diletakkan ya, kemudian nanti akan menjadi kemerahan menjelang menetas. Jadi telur itu menetasnya sekitar 2-3 hari. Kemudian larva instar awal itu awalnya akan memakan kulit buahnya dulu ya, kulit buah mangga. Lalu baru setelah itu dia akan masuk ke dalam buah mangga. Jadi bisa ditemukan juga lebih dari satu larva di dalam satu buah. Jadi bisa lebih dari satu ya ada di dalam satu buah. Nanti bedakan, mungkin ada yang hanya satu di dalam buah seperti itu. Kemudian pupanya ada di dalam tanah ya. Ada juga yang di dalam buah tetapi yang sudah jatuh ke tanah. Lalu gejalanya yaitu berupa busuk, bisa berlubang-lubang pada buah. Kemudian juga ada ciri dari fras atau kotoran ya yang keluar dari lubang ataupun bekas serangannya itu, dan ada getahnya juga seperti itu. Kemudian buah mangga muda juga dapat gugur ya, dapat terserang gitu. Kemudian bisa gugur juga ketika si larva itu sudah menyerang lebih awal gitu, dan ketika dia sudah mencapai instar lanjut, buah mangga tersebut walaupun masih muda juga bisa gugur ya, seperti itu. Kemudian ini untuk gejalanya ya, gejalanya berupa ya tadi, jadi mulai dari kalau larva instar awal itu akan mulai memakan dari mulai kulit buahnya, kemudian nanti akan masuk dalam buah seperti itu. Kemudian yang ini gejalanya ada fras ya, ada fras itu kotoran tadi bekas makan, kemudian juga disertai biasanya ada getahnya juga yang keluar dari buah mangga tersebut. Kemudian ini imagonya seperti ini. Untuk yang kedua ada penggerek biji mangga. Nah, kenapa yang tadi penggerek buah, kalau ini penggerek biji? Jadi memang di sini Deanolis albizonalis, kalau dulu ya namanya Nurda albizonalis. Ini masuk Crambidae. Jadi memang untuk yang penggerek ini, walaupun sama-sama Lepidoptera, ya dia lebih cenderung menyerang ke biji seperti itu. Kemudian larva telurnya itu diletakkan di bagian ranting bunga ya dan buah. Kemudian larva instar awalnya ini biasanya berwarna coklat gitu ya, berwarna krem gitu ya. Kemudian kepalanya lebih gelap. Kemudian larva instar lanjutnya itu nanti yang menjadi ciri khas berwarna merah muda, jadi pink ya, berwarna pink, belang-belang pink seperti itu. Kemudian pupanya itu bisa di bagian celah batang ya, mungkin ada retakan-retakan di batang ataupun di bagian kayu yang mati seperti itu. Kemudian gejalanya ya tadi berupa lubang pada buah, kemudian ada fras, ada getah juga, tetapi dia akan lebih menggerek ke arah buah di bagian biji ya terutama. Nah, kita lihat yang seperti ini. Nah, ini larvanya ya. Ini larvanya. Jadi larvanya itu ada strip-strip warna merah muda gitu ya. Jadi memang dia mencolok juga sih warna si larvanya ini.
Kemudian dia juga cenderung ke daerah biji ya, kemudian ada bolong seperti ini. Nah, bedanya dengan tadi ya yang citripestis, kalau citripestis itu bisa berupa dia juga memakan kulit buah ya, tetapi kalau untuk yang apa namanya Dianolis ini dia lebih ke lubang. Jadi lubang karena memang dia tujuan akhirnya itu adalah biji seperti itu. Ini dia bisa juga menyerang nih ke mangga yang masih muda ya seperti ini. Kemudian dia bisa memakan habis bagian bijinya. Yang ketiga ada puru daun mangga, Procontarinia mateyana. Jadi ini masuk Diptera sesidomiidae. Jadi seperti biasa ini telurnya diletakkan di permukaan daun. Jadi memang karena di sini purunya puru daun ya, jadi terjadinya pada daun. Khususnya ini terjadi pada daun-daun yang di situ ada larvanya ya. Jadi kalau ada larvanya nanti masuk ke dalam jaringan daun, nanti dia itu akan makan di sana dan sel-sel di sekitar dia tempat dia makan itu terjadi malformasi atau tidak normal, sehingga menyebabkan itu yang namanya hipertrofi ya, jadi pertumbuhan sel yang berlebihan gitu, seperti itu yang kita sebut dengan puru. Nah, jika kita buka di dalam purunya itu ditemukan biasanya larva berwarna putih ya, ukurannya sekitar 1 sampai 2 mm ya, sangat kecil. Jadi karena masuk ke Diptera ini sesidomiidae yang kelompok nyamuk-nyamuk ya, nyamuk-nyamukan. Jadi kadang disebut juga dengan istilah agas katanya gitu. Nah, biasanya dalam satu puru itu terdapat hanya satu larva karena memang ukurannya kecil ya purunya itu. Nah, gejala purunya itu bisa kita lihat ada di permukaan daun biasanya. Nah, seperti ini. Mungkin kalian ada yang pernah melihat ya, seperti ini. Jadi ini purunya itu bisa kita lihat dari permukaan atas daun ya, seperti ini. Tetapi kalau misalkan purunya ini sudah ada lubangnya seperti ini, berarti imagonya itu sudah keluar ya dari dalam purunya. Tetapi kalau misalkan bentuknya masih mungkin yang masih kecoklatan ini ya, masih coklat muda ataupun hijau, nah itu masih ada di sana larvanya. Kalau misalkan ke daun yang masih relatif muda ya, seperti ini, daun muda itu gejalanya bisa seperti bercak-bercak seperti ini terlihatnya. Tapi ada purunya juga, hanya saja mungkin tidak terlalu menonjol seperti di daun yang lebih tua, seperti itu. Nah, ini serangganya ya, bisa kita lihat ini contohnya, ada yang ini yang betina, kemudian maaf ini yang betina yang A ya, kemudian ini yang jantan. Ini bisa terlihat dari ukuran tubuhnya, ini betina relatif lebih besar ya, abdomennya bisa kita lihat lebih besar daripada jantan. Yang menyerang itu adalah larvanya ya. Nah, kemudian ada penggerek ranting mangga, Sternochetus goniocnemis, dan sebetulnya ada juga penggerek buah mangga ya, Sternochetus frigidus. Jadi masih sama-sama dalam satu genus Sternochetus, hanya saja memang cara menyerangnya dia tuh beda ya. Saya kemarin itu sempat mencari juga di literatur, di beberapa literatur. Jadi memang untuk penggerek ranting ini lebih ke Sternochetus goniocnemis, sedangkan untuk genus lainnya yang Sternochetus frigidus juga itu lebih ke buahnya seperti itu. Kenapa saya cantumkan di sini? Karena memang beberapa kali juga saya pernah menemukan itu ya buah mangga yang seperti itu gitu. Jadi memang kemungkinan itu diserang oleh Sternochetus. Nah, kalau misalkan yang Sternochetus goniocnemis ini memang ada larvanya ada di bagian ranting ya, jadi dia menggerek di ranting seperti itu. Terutama kalau misalkan serangannya itu cukup tinggi kalau pada saat pembentukan tunas baru seperti itu. Nah, ini mungkin contoh ilustrasinya ya, saya cari-cari di literatur sepertinya tidak ada gitu ya gambar yang terbaru. Kemudian untuk yang kumbang Sternochetus frigidus itu menyerangnya pada bagian buah ya, jadi khususnya ke biji juga seperti ini, jadi menyisakan bentuk-bentuk ada bentukan seperti tanah seperti ini. Nah, memang dia memang mengarahnya ke biji juga, beda dengan sama seperti yang tadi ya, yang Deonalis. Untuk yang Deonalis juga sama ke bagian biji, hanya saja memang untuk yang Lepidoptera itu biasanya dari permukaan buah itu bisa terlihat adanya fras. Tadi ada lubang ya, seperti itu lubang, kemudian ada kotoran yang keluar dari sana. Kemudian juga ada getah biasanya yang keluar dari buah yang terserang. Tapi berbeda dengan yang yang diserang oleh Sternochetus yang dari Coleoptera ya, Curculionidae ini.
ini tidak mengeluarkan getah ataupun tidak terlihat adanya lubang-lubang gitu ya. Jadi ini mungkin seperti kalau kita sebut zong gitu ya. Jadi ketika kita buka buahnya itu ternyata bagian dalamnya itu sudah rusak gitu ya, terutama di bagian biji seperti ini. Ini saya juga pernah menemukan ya yang seperti ini. Jadi ternyata kok di dalam buah ini banyak tanahnya gitu ya. Ternyata itu mungkin bukan tanah ya, tapi kotoran dari akibat hasil makannya dia terhadap biji di sini, biji mangganya. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya ada penggerek cabang mangga. Nah, di sini Ritidodera simulans masuk ke Cerambicidae ya. Jadi memang khasnya Cerambicidae ini untuk larvanya punya karakteristik yang memang dia itu dengan cara makannya itu dengan cara menggerek gitu ya di sini. Nah, ini larvanya seperti ini. Jadi dia menggerek bagian dalam cabang ya. Kemudian nanti dia cabangnya itu menjadi mudah rapuh gitu. Ini mungkin pengalaman ya, saya di sekitar rumah saya itu ada tetangga yang punya kebun gitu, kemudian ada pohon mangganya. Nah tiba-tiba itu pohon mangga itu setengahnya gitu ya, jatuh gitu ya, bukan rubuh sih, kalau rubuh satu pohon ya, kalau ini jatuh gitu kan setengah pohon seperti itu. Dan memang awalnya itu ada gejala daunnya itu mengering gitu kan. Nah memang setelah dilihat itu seringkali ada serangga ini gitu kan, di sekitar rumah saya itu kadang-kadang ada serangga ini juga. Jadi ini kemungkinan memang diserang oleh Ritidodera simulans seperti itu. Jadi memang larvanya ini menggerek ke bagian ranting atau cabang, jadi menyebabkan kematian pada ranting atau cabang tersebut, sehingga ya itu tadi biasanya itu ada ditandai dengan daun-daunnya itu yang mengering gitu, seperti itu. Sedangkan daun yang sebelahnya mungkin tidak gitu. Jadi hanya bagian percabangan yang terserang saja yang nantinya mengering dan bisa mati, dan kalau misalkan terkena angin juga itu mudah sekali patah ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya masih di mangga ya, ada ulat penjalin daun. Ortaga Ewad rusalis, memang susah sih namanya ya. Ortaga Ewad rusalis, Lepidoptera pyralidae. Nah, satu lagi ya yang dari pyralidae. Nah, larvanya ini menyerangnya itu dengan cara menjalin beberapa daun mangga kemudian ataupun pucuk daun ya dengan benang sutra itu. Jadi beberapa larva itu dapat ditemukan di dalam satu jalinan daun. Nah, larva instar awalnya itu bersifat gregarius, jadi masih rame-rame ya, seperti itu makannya. Kemudian juga hanya memakan bagian permukaan daunnya saja. Beda dengan yang sudah instar lanjut, dia itu bisa memakan habis bagian lamina daun dan hanya menyisakan bagian tulang daun utamanya saja, seperti itu. Nah, mungkin kan kalau misalkan banyak ya serangannya itu bisa gundul pohonnya, seperti itu. Gejala kerusakannya yang parah biasanya ditandai dengan daun itu bisa menjadi berwarna coklat, mengering ya, dan adanya benang sutra yang banyak di situ. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini ulatnya, ulat dari Ortaga, kemudian ini imagonya, dan ini gejala serangan yang disebabkan oleh Ortaga. Jadi ini biasanya ada frasnya juga di sini, kotoran-kotorannya juga ya, sisa-sisa dia makan seperti itu. Nah, jadi kalian mungkin sering sekali nih di pohon mangga bisa kalian temui ini. Jadi pohon mangga itu sebetulnya kompleks juga ya, hamanya cukup banyak gitu, mulai dari penggerek batang, penggerek ranting, penggerek cabang, kemudian juga penggerek tadi buah, penggerek biji, kemudian juga penjalin daun gitu. Jadi cukup banyak juga gitu ya, hampir menyerang ke semua bagian pohon seperti itu. Nah, ini untuk yang wereng mangga, Idioscopus niveosparsus. Ini masuk Cicadelidae. Jadi telurnya diletakkan pada bagian daun yang masih muda ataupun di sekitar pembungaan. Untuk nimfa dan imago sama-sama mengisap cairan tanaman, terutama ya tadi di bagian bunga ataupun di bagian daun-daun yang masih muda. Gejalanya khas ya kalau untuk Hemiptera ini, karena alat mulutnya menusuk mengisap, jadi biasanya terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Lama-lama bisa mengering bercak tersebut. Nah, serangan pada bunga dapat mempengaruhi nantinya pembentukan buah gitu ya. Ini maaf typo nih, buanga gitu ya, harusnya bunga. Kemudian wereng Idioscopus ini juga dapat menghasilkan embun madu ya,
orang yang termasuk bisa menghasilkan embun madu. Yang selanjutnya seperti biasa kalau ada embun madu biasanya ada seringkali cendawan jelaga ya. Mungkin ini contohnya seperti ini. Ini untuk imagonya, untuk Idioscopus, kemudian ini nimfanya. Ini gejala serangannya sebetulnya sudah bercampur dengan embun jelaga ya di sini. Jadi karena dia menghasilkan embun madu, kemudian ya itu sering sekali memicu adanya embun jelaga, pertumbuhan cendawan capnodium ya, seperti itu. Bisa sampai ke buah juga seperti ini. Nah, yang berikutnya dari jambu biji ada trabala ya, ulat bulu, termasuk ulat bulu. Sebetulnya mungkin kalau bulu itu kadang istilahnya mengacu pada bulu ayam ya, seperti itu. Mungkin rambut, tapi aneh juga ya kalau kita sebut dengan ulat rambut gitu. Aneh mungkin ya. Jadi ini trabala yang sering kali kita temukan nih terutama di jambu biji ya, tanaman jambu biji. Ini ulatnya ini seperti ini. Jadi memang rambutnya banyak sekali ya. Kemudian termasuk aduh ini ada typo lagi ya, ini masuk ke Lasiocampidae familinya. Kemudian ini yang khas ya, bisa kita lihat ini dari pupanya. Nah ini pupanya itu khas sekali, bentuknya seperti ini. Jadi jika kalian menemukan misalkan ada pupa yang bentuknya seperti ini, itu kemungkinan ulat dari genus Trabala. Nah ini untuk yang ini imagonya ya seperti ini. Nah yang terakhir ada lalat buah Bactrocera, walaupun sebelumnya sudah kita pernah bahas ya beberapa kali tentang lalat buah ini, minggu lalu pun sudah ada ya, sudah kita bahas. Nah untuk lalat buah ini memang namanya juga lalat buah ya, jadi memang dia lebih banyak menyerang ke buah. Jadi di buah-buahan itu salah satu hama pentingnya yaitu dari lalat buah. Nah lalat buah ini sangat banyak ya spesiesnya. Di antaranya ada Bactrocera dorsalis, kemudian Bactrocera carambole, Bactrocera umbrosa, Bactrocera papayae, dan ada lagi ya selain ini. Ini sebagai contoh saja di sini. Nah, ini serangannya pada buah mangga ya seperti ini. Jadi awalnya sih bekas tusukan seperti biasa, tetapi lama-lama itu bagian daging buah itu akan membusuk ya. Ini bisa terlihat di sini membusuk. Kemudian juga untuk lalat buah ini biasanya menyerang ke buah yang memang masih muda biasanya ya. Jadi telur itu biasa diletakkan pada buahnya yang masih muda, kemudian dia berkembang sampai akhirnya buah tersebut matang ya seperti ini. Kemudian pada jambu biji ini juga paling banyak ya kita temukan, seringkali kita temukan jambu biji itu. Nah ini bekas tusukannya ya, bekas tusukan dari ovipositor betina. Jadi jambu biji, kemudian di jambu air juga seringkali bisa juga kita temukan ya. Jadi selain jambu biji, jambu air juga ada. Seperti itu, gejalanya sama saja ya. Hanya saja mungkin bisa berbeda dari spesies lalat buahnya, seperti itu. Kemudian dari nangka juga bisa juga serang lalat buah. Ini contohnya ada ini ya larvanya di sini yang baru keluar nih dari nangka. Ini gejalanya busuk seperti ini. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan ya bahwa lalat buah ini bisa menyerang mulai buah itu dari fase yang masih muda gitu seperti itu. Kemudian ini pada belimbing. Kalau pada belimbing juga cukup sering ya kita temukan. Ini kalau dari belimbing mungkin terlihat sekali ya bekas tusukan-tusukannya karena warna belimbing itu cerah gitu seperti ini. Bisa kita lihat bekas tusukan-tusukannya dan kemungkinan memang ini sudah terserang oleh lalat buah ya. Di dalamnya kemungkinan sih sudah ada belatungnya kalau seperti ini. Makanya mungkin nanti lama-lama buah ini gugur ya, membusuk seperti itu. Jadi berjatuhan. Nah ini seringkali kita menemukan kalau belimbing itu berjatuhan seperti itu sudah kemudian banyak tusukan-tusukan seperti ini, yaitu kemungkinan sudah diserang oleh lalat buah dan di dalamnya itu sudah ada belatungnya seperti itu. Nah untuk tugas menggambar hari ini ada 9 ya, jadi 9-9-nya itu digambar, tetapi mungkin nanti ada yang hanya berupa gejala, kemudian ada juga larva dan gejalanya, kemudian ada juga yang dengan imago, kemudian nimfa dan sebagainya. Untuk yang lalat buah itu cukup digambar gejalanya saja ya, pada buah mangga, jambu, nangka, dan belimbing seperti itu. Jadi untuk lalat buahnya sendiri mungkin
itu bisa digambar ataupun tidak seperti itu. Karena kan minggu lalu Anda juga sudah menggambar ya untuk imago lalat buahnya. Untuk minggu ini mungkin cukup gejalanya saja yang berbeda pada masing-masing buah-buahan ini. Baik, untuk pendahuluannya mungkin seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin Ibu izin bertanya. Ya, Reza, ya silakan. Ibu tadi kan disebutkan pada tanaman komoditas mangga, itu kan imagonya kan menyerang pada bagian buah yang masih muda. Siapa yang mana? Yang mana? Yang mangga. Lamanya apa? Lalat buah. Oh, lalat buah, oke. Nah itu kan berarti kan dia menyerang pada bagian yang masih muda ya, maksudnya mangga yang muda. Nah itu kenapa yang muda? Bukannya kan misalkan tuh kalau menusukkan ovipositor kan lebih mudah ke buah-buah yang sudah matang. Nah tapi kenapa yang muda? Sedangkan kalau masih muda kan berarti kan buahnya itu masih keras gitu. Jadi apa nggak lebih susah, ataupun juga perkembangannya dari telur itu juga bakal lebih sulit untuk pergerakannya. Itu kenapa ya Bu kira-kira? Terima kasih. Terima kasih Reza, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi memang lalat buah ini biasanya serangannya itu bisa kita lihat mulai dari buah-buahan yang masih muda ya, baik pada buah tadi mangga, belimbing, kemudian juga bisa pada nangka, bisa juga pada cabai juga seperti itu. Dia masih muda, makanya mungkin kalau ada kalian pernah melihat petani yang membungkus buah itu ya, tidak hanya petani sih, banyak ya, kalian juga mungkin beberapa ada ya yang sering seperti itu membungkus buah. Itu memang lebih baik buah itu dibungkus itu pada saat masih muda tadi, karena memang sebetulnya lalat buah ini kan nanti akan mengikuti perkembangan. Jadi diusahakan dia memang sudah meletakkan atau menginvestasikan telurnya di buah tersebut, sehingga nanti perkembangan larva itu akan seiring dengan perkembangan buah yang ada. Jadi kalau misalkan buahnya sudah matang baru diserang, itu akan terlambat gitu. Jadi nanti ketika buahnya sudah sudah matang baru diserang, otomatis kan tidak lama buahnya pun akan dipanen gitu ya, seperti itu. Jadi memang mereka untuk mereka dalam artian lalat buah gitu, ini mereka akan lebih menyerangnya itu pada saat buahnya itu memang masih dalam fase yang masih muda, sehingga terjamin ya untuk perkembangan larva di dalam buah tersebut, seperti itu. Jadi walaupun memang teksturnya masih keras, tapi kan mungkin itu hanya anggapan dari kita ya, seperti itu. Kenapa sih langsung aja yang matang gitu kan? Tetapi kan memang dalam hal ini larva lalat buah itu perlu berkembang di sana, seperti itu. Jadi kadang malah larvanya ini yang memicu untuk mematangkan buah di sana. Jadi mungkin matang lebih awal ya, bisa kita sebut, tetapi dalam artian di sini bukan matang bisa dikonsumsi, tetapi nantinya busuk seperti itu. Oke, bagaimana Reza? Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, oke, baik, yang lain masih ada, silakan. Masih ada, silakan. Ya, Ibu izin bertanya, Bu. Oke, Dede, silakan. Ya, Bu. Sebenarnya sih menyambung dari yang tadi kuliah juga ya, Bu. Sempat bertanya di yang kuliah. Ya. Cuman kan di sini menemukan hal baru juga ya, Bu, yang menarik juga terkait si hama mangga itu kan banyak juga ya, Bu, tadi yang Ibu sampaikan sekali hama-hama yang menyerangnya, terutama dalam buahnya juga. Nah, pada bijinya juga kan ini hama yang menyerangnya gak cuma satu ya, Bu. Di bagian tadi bijinya ada yang dari Lepidop, kemudian juga ada yang dari Koleop ya, Bu. Nah, kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya dari hama ini sendiri, kalau memang nanti terjadi serangan hama yang bersamaan itu, Bu, apakah mungkin ada interaksi antara hama yang sama-sama menyerang satu kayak bagian tertentu kan sama-sama kayak biji gitu ya, Bu? Apakah mungkin terjadi kayak kompetisi dalam menyerangnya kah? Atau ada mungkin bisa jadi simbiosis sama-sama mungkin menguntungkan atau bagaimana seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dede, sangat menarik juga ya pertanyaannya. Kalau menurut pengalaman saya sih ya, berdasarkan, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Teguh jika ini nanti berkenan ya. Saya belum pernah menemukan yang bersamaan gitu ya untuk di biji. Misalkan tadi ada Deonalis, dia menggerek ke biji gitu kan, seperti itu. Kemudian digerek juga oleh Sternochetus, misalkan seperti itu. Nah, biasanya sih salah satu saja, apakah memang itu diserang oleh Sternochetus ataupun tadi kalau yang biji itu
Dionalis ya, seperti itu. Kalau sebetulnya mungkin masing-masing serangga pun lebih mungkin bisa disebut seperti punya insting atau naluri ya, bahwa ternyata di buah itu memang sudah ada penghuninya, ibaratnya gitu ya, seperti itu. Apalagi penghuninya itu beda spesies gitu ya. Seperti itu. Jadi dia akan memilih buah lain yang memang belum terserang. Mungkin seperti ini juga pernah saya lihat juga halnya seperti di parasitoid ya, kasus parasitoid. Jadi ketika ada serangga sudah terparasit, maka mungkin parasitoid tertentu tidak akan menyerang lagi ke serangga tersebut, kecuali dia memang sifatnya sebagai hiperparasit ya. Tetapi untuk kasus di hama seperti tadi, misalkan Sternoccetus dan Dionalis itu sama-sama penggerek biji. Apakah dua-duanya bisa ada dalam satu buah gitu ya? Menurut saya selama ini sih, pengalaman saya belum pernah menemukan dua-duanya ada di dalam satu buah gitu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan sih bisa jadi ketika memang buah itu sudah ada serangan oleh serangga lain, dia tidak akan menyerang ke buah tersebut dan dia akan lebih memilih ke buah yang lainnya, seperti itu. Bagaimana untuk Dede? Ya, baik, itu sudah jelas. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Nanti mungkin perlu dibedakan ya, tadi memang ada yang menyerangnya ke buah, daging buah gitu ya, ada juga yang menyerangnya ke biji. Biji juga tadi ada Dionalis dan Sternoccetus, kemudian juga ada yang ke ranting, ada yang ke cabang, ada yang ke batang, ada juga yang ke daun, seperti itu. Nanti perlu dibedakan dari itunya, jenisnya ya. Sebetulnya kita ada satu lagi ya seharusnya yang jeruk gitu ya, hanya saja memang jeruk juga hamanya relatif lebih banyak juga, jadi mungkin untuk minggu ini kita lebih ke mangga dahulu gitu, baru nanti minggu depan ada tambahan untuk jeruknya, seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Teguh ada tambahan Pak? Cukup. Masih di mute Pak. Masih mute Pak. Bapak ininya apa? Lupa saya, lupa untuk unmute. Cukup ya, sekali ya, jadi keterangan dari Ibu Lia, ya benar itu. Kalau ada pertanyaan yang lain besok bisa dilanjutkan di kuliah. Ya, mungkin untuk yang besok kuliah dengan Pak Teguh ya bisa dilanjutkan kembali untuk pertanyaan. Baik, masih ada kira-kira yang bertanya? Silakan. Ibu boleh tanya lagi nggak Bu? Oh iya, kenapa ya Reza? Silakan, boleh. Iya kan, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu, pastinya kan banyak tuh jeruk tuh yang dia tuh terdapat gurih, tapi malah lebih enak, lebih manis gitu Bu. Itu ada hubungannya nggak sih Bu? Soalnya saya pas waktu beli milih jeruk itu kadangan tuh saya pilih yang kondisinya masih bagus, gitu ya? Walaupun yang ada buriknya malah saya ngerasa tuh yang ada buriknya malah lebih manis. Gimana ya begini Bu? Sebetulnya mungkin kalau di sini sih pendapat saya burik, kalaupun ada memang tadi yang menyerang ke hama yang menyebabkan burik, itu memang dia hanya menyerang ke bagian kulitnya saja ya, tetapi apakah ada pengaruhnya terhadap rasa, saya tidak tahu ya sampai di sana. Kalau misalkan seperti contoh kasus di pepaya ya, misalkan kutu putih, saya pernah mendengar gitu, kalau misalkan katanya ada buah terserang kutu putih, malah katanya buahnya itu malah menjadi kurang manis. Nah, kalau yang kasus burik seperti ini mungkin saya belum belum tahu lebih jelasnya, mungkin Pak Teguh bisa menambahkan Pak. Juga baru dengar tuh. Terserang. Ya mungkin aja yang sudah tua tuh yang kena burik. Ya, mungkin memang dia terserangnya sudah ini ya, mungkin yang pertama juga kalau buah itu kan ada faktor ini juga ya, pupuk ya, pemupukan. Kalau memang pemupukannya cukup, itu biasanya kerasa buahnya itu lebih manis, dan mungkin saja terserang hamanya juga dia hanya di permukaan kulit dan sudah fase lebih lanjut gitu ya, seperti itu, sudah bukan buah muda lagi, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh ke rasa gitu, seperti itu. Dan memang itu tadi jangan-jangan memang buahnya sendiri memang sudah dia manis gitu aslinya, seperti itu. Kalau mungkin tadi kalau kutu putih pernah ada ya kasus seperti itu, katanya sih saya pernah mendengar gitu ya dari Ibu Dewi ya, waktu itu sempat kan beliau banyak meneliti juga di kutu putih gitu. Katanya buah yang terserang kutu putih biasanya malah manisnya itu agak berkurang. Nah itu, tetapi kalau untuk kasus seperti tadi saya juga tidak tahu ya, baru mendengar seperti ini. Oke, bagaimana Reza?
Tapi mungkin tipsnya dari Reja ini juga ya cukup bagus juga ya Pak ya. Ini kalau beli jeruk kayak gitu misalnya, Bu. Bagus sih, supaya lebih laku duluan yang burik, yang burik. Iya, itu ya. malah lebih ini ya, lebih diminati gitu. Ini malah yang burik nih lebih Kalau yang manis burik kan gitu. tidak laku untuk diekspor. Iya, Ya, jadi Reza semuanya. untuk konsumsi dalam negeri, untuk konsumsi ini mungkin ini ya bagus. Mungkin dia dari segi estetik aja nanti ya yang berpengaruh gitu seperti itu. Oke, masih ada? Silakan. Oke, mungkin sudah cukup ya. Insya Allah cukup, Bu. Kalau cukup Ibu. Iya. Oke. Pak Teguh, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Udah cukup. Silakan. Sudah ya. Ya. Oke. Baik, mungkin untuk jika tidak ada pertanyaan lagi, ataupun mungkin nanti baru terpikir ya, setelah ini bisa ditanyakan kembali melalui grup WA ya, masing-masing di masing-masing kelas. Baik, untuk pendahuluan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Langsung praktikum ya. Ya, Apa-apa nanti yang saya harus- kirim ya bahannya ya. Nanti saya kirimkan. Ya, Pak. Ya, Bu. yang harus digambar. Jadi asisten nanti.